Hai, kembali lagi dengan saya Rival Eka Anggoro. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya mengambil jurusan teknik Prodi Informatika. Kali ini kita akan membahas pengantar informatika dengan tema Cyber Security. Nama saya ini sudah tertera di screen PPT saya, kemudian dengan NIM 146200012. Oke, lanjut aja. Sekarang pembahasan kita adalah apa saja yang akan dibahas pada tema cyber security. Yang pertama, definisi cyber security. Pentingnya cyber security itu yang kedua. Yang ketiga, elemen-elemen pokok di dalam cyber security. Nah, ada lagi nih. Yang keempat, tugas praktisi cyber security. Yang kelima, serangan cyber dan ancaman keamanan cyber. Yang keenam adalah cyber melindungi dari serangan keamanan cyber. Oke, kita akan membahas mengenai bab yang pertama. Lanjut. Definisi cyber security. Cyber security adalah terdiri dari teknologi, proses, dan kontrol yang dirancang untuk melindungi sebuah sistem jaringan, program, perangkat, dan dari serangan cyber. Ada lagi yang dimaksud dengan cyber ialah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, ketersediaan. Nah, bahasa Inggrisnya kalian bisa lihat di PPT saya. Oke, yang kedua, apa sih pentingnya cyber security? Nah, gini nih, biaya melakukan kejahatan cyber pada beberapa waktu ini sangatlah tinggi dan butuh waktu sampai berbulan-bulan agar bisa diteruskan oleh pihak ketiga, tergantung jenis serangannya. Contoh saja APTS, Advanced Persistent Threats. Ia menggunakan hacking terus-menerus untuk mendapatkan akses ke sistem komputer dan dapat di dalam selama berbulan-bulan sebelum ditemukan. Kemudian ada yang namanya hukum privasi, ialah the high profile EU GDPR atau peraturan perlindungan data umum, memiliki denda maksimum sebesar 20 juta atau 4% dari omset tahunan global. Kemudian kita beralih yang ketiga, yakni elemen-elemen pokok di dalam cyber security. Di dalam cyber security tidak hanya tersedia satu saja, tapi walau memang fokus menjaga keamanan jaringan dan sistem, cyber juga melindungi dari serangan yang membahayakan. Contoh elemennya nih, dokumen security policy ialah dokumen yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses keamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, information infrastructure ialah media yang berperan kelangsungan informasi meliputi hardware dan software. Yang ketiga, sistem information system ialah memonitor berbagai kejadian di jaringan. Yang keempat, network security assessment ialah cyber security, mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan. Yang terakhir, human resource and security awareness, ya sumber daya manusia dan keamanan informasi. Next, yang keempat, tugas praktisi cyber security. Dalam menjalankan keamanan data dunia telematika, terdapat tugas-tugas penting dari praktisi cyber security yang saling berhubungan dan bekerja sama. Ada 3 tugas utama yang harus cyber security lakukan untuk membuat data tetap aman. Yang pertama, analis keamanan. Seorang analis keamanan bertugas untuk memetakan potensi ancaman cybercrime. Yang kedua, spesialis forensik melakukan penyelidikan pasca potensi kebocoran keamanan yang baru saja terjadi. Kemudian spesialis ini mampu mencari dan memetakan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku. Yang terakhir, hacker or pretext. Tugas yang ketiga ini adalah untuk meretas semuanya. Tapi kecenderungan
salah diartikan menjadi tindak kriminal, padahal itu adalah tugas praktisi cyber security untuk menjaga keamanan. Jangan salah paham ya di sini. Oke, kita next. Nomor 5, bab 5 ini adalah serangan cyber dan ancaman keamanan cyber. Berikut adalah beberapa serangan cyber. Number 1, phishing. Ialah rekayasa sosial yang mengelabui orang akan membocorkan informasi rahasia. Yang kedua, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ialah mengganggu lalu lintas web normal dan mengambil situs secara offline dengan membanjiri sistem server atau jaringan. Yang ketiga, virus. Ialah sepotong kode berbahaya yang dimuat ke komputer tanpa sepengetahuan penggunanya. Yang keempat, trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah. Contoh aja Windows Removal atau masih banyak yang lain. Yang kelima adalah ransomware, salah satu serangan cyber yang paling cepat berkembang. Jenis ini ialah malware yang menuntut pembayaran setelah mengenkripsi file korban sehingga tidak dapat diakses. Yang terakhir, MITM atau Man in the Middle, ialah ketika hacker memasukkan diri mereka antara komunikasi klien dan server. Oke, next kita lanjut ke bab 6, cara melindungi dari serangan cyber. Strategi yang paling efektif adalah membangun landasan yang kokoh pada teknologi cyber Anda. Penyedia solusi sering memberitahu klien tentang aplikasi mereka yang 100% kompatibel dan akan beroperasi mulus dengan infrastruktur teknik informatika saat ini. Kesenjangan teknologi muncul untuk satu alasan sederhana yang menyimpan bagian tertentu dari kode milik mereka sebagai keunggulan kompetitif. Sebuah yayasan keamanan cyber yang solid akan mengidentifikasi kesenjangan ini dan mengusulkan tindakan yang tepat untuk mengambil alih, mengurangi rasio, dan memungkinkan Anda untuk membangun strategi keamanan cyber yang kuat. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oh, ternyata sudah berakhir. Oke, kalau gitu terima kasih. Dan mungkin ada pertanyaan di kalian bisa mencari saya Rival Eka Anggoro atau send email ke saya rival357@gmail.com. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya